Polri kerahkan alat berat untuk percepat pemulihan banjir di Aceh Utara. Pemerintah terus mempercepat pembangunan rumah hunian bagi masyarakat terdampak banjir di wilayah Sumatera. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Kita awali dengan informasi yang pertama. Pemirsa, Polri bergerak cepat menindaklanjuti dampak banjir yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Utara. Atas arahan langsung Kapolri, jajaran Polri turun langsung ke lapangan untuk mengecek kondisi terdampak dan memastikan kebutuhan mendesak masyarakat segera terpenuhi. Dalam kunjungan on the spot bersama Kapolda Aceh, Bupati Aceh Utara, dan Kapolres Aceh Utara, Polri memutuskan mendistribusikan berbagai bantuan logistik, alat berat, hingga dukungan operasional kepolisian di wilayah terdampak paling parah, terutama Kecamatan Langkahan. Sebagai langkah awal, Polri menyalurkan paket sembako yang didistribusikan langsung oleh Babin Kamtibmas ke masyarakat terdampak. Selain itu, 7 unit alat berat terdiri dari ekskavator besar, ekskavator kecil, serta dump truck dikerahkan untuk membuka akses jalan yang terputus akibat banjir. Tak hanya itu, Polri juga menyiapkan bantuan air bersih untuk wilayah yang masih kesulitan akses air, sembari mendorong pembangunan airborne di beberapa titik. Kebutuhan sarana ibadah seperti seperangkat alat sholat dan karpet musola turut disiapkan untuk masyarakat terdampak. Ada kebutuhan-kebutuhan yang harus segera kami distribusikan. Ya, contoh hari ini kita mendistribusikan paket sembako yang diantar langsung oleh rekan-rekan Babin Kamtibmas. Ya, fokusnya di Kecamatan Langkahan, ya, Kecamatan Langkahan yang terdampak cukup berat kondisinya. Kemudian alat-alat berat sesuai dengan permintaan Bapak Kapolda tadi juga untuk membuka akses di Langkahan. Tadi ada 7 alat berat, ya, ekskavator besar dan ekskavator kecil, kemudian juga ada dump truck, ada 7 juga. Kita dorong ke sana dan beberapa wilayah di dekat Langkahan. Kemudian juga ada bantuan sembako juga. Nanti akan didistribusikan teman-teman dari Polres juga di beberapa titik pengungsi di sekitar Langkahan dan sekitarnya. Kemudian juga dari Aceh Utara, Aceh, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan komitmen Polri dalam mempercepat pemulihan dampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang, khususnya menjelang bulan suci Ramadan. Sejumlah langkah strategis telah disiapkan, mulai dari dukungan kendaraan operasional, pengerahan personil, hingga penyaluran bantuan logistik bagi masyarakat terdampak. Dalam keterangannya, Komjen Pol Dedi Prasetyo menyebutkan bahwa saat ini Polri telah memiliki sekitar 20 kendaraan operasional dengan tambahan 2 kendaraan baru. Namun demikian, pihaknya masih terus melakukan pemenuhan kebutuhan hingga mencapai sekitar 100 kendaraan agar operasional anggota di lapangan dapat berjalan maksimal selama 1 bulan ke depan. Selain kendaraan, Polri juga fokus pada percepatan pembukaan jalur logistik yang terdampak. Untuk mendukung hal itu, disiapkan 7 unit alat berat berupa ekskavator, 8 unit kendaraan pendukung, serta bantuan logistik dari Wakapolri berupa sembako yang diangkut menggunakan 4 truk. Bantuan tersebut ditujukan tidak hanya untuk masyarakat terdampak dan para pengungsi, tetapi juga untuk mendukung kebutuhan personil yang bertugas di lapangan. Ada 119, dari 119 itu kita sudah penuhi kemarin baru tahap 130 sudah diambil oleh Pak Kapolri, nanti kita tambah lagi itu sekitar 100 kendaraan trail juga agar untuk operasional anggota 1 bulan ke depan, khususnya menjelang bulan suci Ramadan, itu bisa beroperasi secara maksimal. Lebih lanjut, Kapolri mengatakan dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, Polri juga memprioritaskan penyediaan air bersih melalui pembangunan sumur bor.
Hingga saat ini sebanyak 83 sumur bor telah beroperasi dari target hampir 100 sumur yang dibutuhkan di Aceh Tamiang. Sumur bor itu diperuntukkan bagi rumah warga, fasilitas ibadah, titik-titik pengungsian, hingga sarana pendidikan. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya pemirsa, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo melanjutkan rangkaian kunjungan kerja peninjauan penanganan pasca bencana ke Kabupaten Tapanuli Tengah. Kunjungan ini merupakan agenda ketiga setelah sebelumnya Wakapolri meninjau wilayah Aceh Utara dan Aceh Tamiang. Pejabat Utama Polres Tapanuli Tengah. Dalam kunjungannya, Wakapolri bersama Bupati Tapanuli Tengah, jajaran Polda, serta unsur terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan masyarakat yang masih mendesak 1 bulan setelah bencana melanda wilayah tersebut. Wakapolri menegaskan bahwa alat berat menjadi fokus utama dalam upaya percepatan pemulihan, khususnya untuk membuka akses jalan yang terputus. Dengan terbukanya akses distribusi logistik ke wilayah terdampak diharapkan dapat berjalan lebih lancar. Berdasarkan hasil peninjauan, Wakapolri menilai dampak bencana di Tapanuli Tengah cukup berat dan meluas. Oleh karena itu diperlukan penguatan bantuan hingga menjelang bulan suci Ramadan. Polri menyalurkan bantuan sembako untuk 5 kecamatan terdampak, serta bantuan air bersih yang disalurkan ke 15 titik, mencakup lokasi pengungsian, rumah ibadah, dan kantor pelayanan masyarakat. Sama seperti 2 kabupaten yang sebelumnya, alat berat ini bagian yang menjadi fokus utama kami dalam rangka untuk percepat akses-akses biar dibuka. Kalau akses dibuka, maka jalur logistik bisa lebih lancar lagi. Kemudian setelah tadi kita melihat Tapanuli Tengah ini terdampak cukup berat menurut saya. Makanya butuh bantuan-bantuan lagi untuk penguatan sampai dengan menjelang bulan suci Ramadan. Untuk mendukung pembukaan akses, Polri menurunkan 5 unit alat berat jenis ekskavator. Selain itu, perbaikan jembatan-jembatan yang rusak juga terus dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, Polres setempat, dan jajaran Polri. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, pasca banjir bandang yang melanda Kabupaten Pidi Jaya Aceh akhir November lalu, sejumlah kecamatan masih menghadapi krisis air bersih. Merespons kondisi itu, Polri melalui Polres Pidi Jaya bersama Brimob Polda Aceh mengerahkan mobil water treatment berteknologi tinggi ke wilayah terdampak banjir. Armada ini berfungsi untuk mengolah air yang tercemar menjadi air bersih layak konsumsi bagi warga. Mobil water treatment itu dilengkapi teknologi penyaringan modern yang tidak hanya mampu menghasilkan air untuk kebutuhan mencuci dan memasak, tetapi juga dapat mengolah air payau menjadi air bersih yang memenuhi standar kesehatan dan aman untuk diminum. Kapolres Pidi Jaya, KBP Ahmad Faisal Pasaribu, mengatakan bahwa layanan air bersih ini dilakukan secara berkelanjutan dengan sistem jemput bola ke lokasi-lokasi terdampak. Ia menjelaskan pasca banjir bandang banyak sumber air warga tidak dapat digunakan karena masih dalam kondisi kotor, berlumpur, dan berbau. Situasi itu memperparah kesulitan masyarakat terutama untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Layanan air bersih water treatment yang telah beroperasi hampir 1 bulan terakhir ini menjadi bagian dari respons cepat Polri dalam penanganan dampak bencana, khususnya dalam memastikan ketersediaan air bersih bagi warga terdampak banjir bandang di Kabupaten Pidi Jaya. Dari Pidi Jaya Aceh, Tim Liputan Berita Nasional TV. Sementara itu, pemirsa, sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana alam, Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Sumatera Barat menggelar kegiatan bakti kesehatan bagi korban banjir bandang. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Huntara, Kelurahan Pasilaweh, Kecamatan Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kegiatan kemanusiaan ini dilaksanakan untuk membantu masyarakat yang mengalami berbagai gangguan kesehatan pasca bencana. Dalam pelaksanaannya, personil Bidokes Polda Sumber memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan secara gratis kepada warga, mulai dari pemeriksaan kondisi kesehatan umum hingga penanganan keluhan medis yang dialami masyarakat. Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, Bidokes Polda Sumatera Barat juga menyalurkan obat-obatan kepada warga yang membutuhkan.
Bantuan itu ditujukan untuk mengatasi berbagai penyakit yang kerap muncul pasca banjir bandang seperti penyakit kulit, gangguan pernapasan, serta keluhan kesehatan lainnya. Melalui kegiatan bakti kesehatan ini, Polri menegaskan akan terus hadir di tengah masyarakat, memberikan pelayanan dan bantuan kemanusiaan, khususnya dalam mendukung pemulihan kesehatan korban bencana alam di wilayah Sumatera Barat. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda dengan informasi berita lainnya. Tetap saksikan Berita Nasional Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Pemerintah terus mempercepat penanganan pasca bencana banjir di wilayah Sumatera dengan membangun rumah hunian bagi masyarakat terdampak. Sebanyak 600 unit rumah ditargetkan rampung pada pekan depan sebagai bagian dari upaya pemulihan terintegrasi. 1 bulan, tinggal 8 yang belum beroperasi. Itu gimana caranya bisa selesai? Ya semuanya. Pemerintah menargetkan penyelesaian pembangunan 600 unit rumah hunian bagi warga banjir di wilayah Sumatera pada pekan depan. Langkah ini menjadi bagian dari percepatan penanganan pasca bencana yang dilakukan secara terintegrasi untuk memastikan masyarakat terdampak segera memiliki tempat tinggal yang layak. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan penyediaan hunian sementara dan hunian tetap menjadi prioritas utama pemerintah dalam masa pemulihan. Dalam waktu 1 bulan, pembangunan rumah terus dikebut dengan target 600 unit dapat rampung dalam sepekan ke depan. Dalam 1 bulan ini, seminggu ke depan, ada 600 rumah hunian yang akan jadi. Minggu depan insya Allah jadi. Kemudian dari BNPB ada 450 hunian. Bapak Presiden menginstruksikan ke Kepala Danantara untuk bangun secepat-cepatnya rumah hunian 15.000 rumah. Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana juga tengah mengerjakan pembangunan 450 unit rumah tambahan. Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan percepatan pembangunan melalui penugasan khusus kepada CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dengan target total hingga 15.000 unit rumah hunian untuk pemulihan korban banjir di Sumatera. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Sudah mulai bangun. Beralih ke kabar lain, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan rencana pemanfaatan pusat perbelanjaan sebagai lokasi kerja. Perihal ini disampaikan saat ia melakukan kunjungan persiapan program Work From Anywhere di Pondok Indah Mall, Jakarta Selatan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah saat ini sedang mendorong penguatan ekonomi berbasis GIG ekonomi, yaitu sistem kerja fleksibel yang melibatkan kerja lepas dan sektor digital. Menurutnya, konsep WFM selaras dengan kebutuhan para pelaku ekonomi GIG tersebut. Airlangga juga telah melakukan komunikasi dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk membahas pengembangan ekosistem GIG ekonomi. Program itu telah mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia menilai mal memiliki fasilitas yang dibutuhkan para pekerja GIG ekonomi seperti jaringan internet, sumber listrik, ruang kerja nyaman, hingga penunjang kebutuhan lainnya seperti minuman kopi. Mal bukan hanya tempat berbelanja, tetapi bisa dimanfaatkan juga untuk kegiatan ekonomi atau bekerja. Nah, kita sekarang sedang menunjuk atau mendorong kegiatan ekonomi gig. Beberapa hari yang lalu kami bersama Gubernur DKI Jakarta mendorong untuk gig ekonomi, dan ini akan disiapkan anggarannya juga oleh Pemda DKI. Kita akan kerja di 15 provinsi. Dari Jakarta, Natasha Alko Galwanggara, Berita Nasional TV.
Pemirsa, Big Bang Festival 2025 kembali digelar di G-Expo Kemayoran pada 24 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Event akhir tahun ini menghadirkan bazar belanja, kuliner, dan festival musik dalam satu area. Beragam produk elektronik ditawarkan dengan diskon hingga 90%. Big Bang Festival 2025 kembali digelar di G-Expo Kemayoran pada 24 Desember 2025 hingga 4 Januari 2025. Event akhir tahun ini menghadirkan bazar belanja, kuliner, dan festival musik dalam satu area. Memasuki edisi ke-7, Big Bang Festival Jakarta dikenal sebagai salah satu pameran cuci gudang terbesar dengan ragam produk fashion, beauty, elektronik, furniture, hingga home appliance. Berbagai promo dan diskon besar pun siap memanjakan pengunjung. Salah satu bagian yang paling penting menarik perhatian pengunjung adalah kehadiran Electronic City yang pada tahun ini kembali berpartisipasi memeriahkan Big Bang Festival 2025 dengan berbagai promo spektakuler dan aktivitas seru di booth Hall A3. Beragam produk elektronik ditawarkan dengan diskon hingga 90% serta potongan langsung hingga 2,4 juta rupiah. Oh iya dong, tentu aja, apalagi buat ibu-ibu rumah tangga seperti kita yang paling anti rugi, tentu aja ini sangat menolong sekali ya diskon-diskonnya gitu. Tadi dapat diskon berapa persen di sini, Kak? Tadi aku berapa persen ya? Mungkin sekitar 20%-an kali ya? 20%-an? Iya, 25% ya, lumayan sih. Tadi aku beli mesin cuci jadi cuman 4.800.000. Jakarta, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, Komisi 7 DPR RI menyalurkan bantuan senilai 500 juta rupiah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang terdampak bencana banjir dan longsor di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Bantuan itu diserahkan dalam kunjungan kerja reses Komisi 7 DPR RI digelar sebagai bentuk kepedulian DPR RI terhadap pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana. Banjir dan longsor melanda Kabupaten Padang Pariaman pada November lalu ikut memukul ekonomi warga. Di tengah upaya bangkit UMKM, Komisi 7 DPR hadir memanfaatkan masa reses dengan menyalurkan bantuan bagi pelaku UMKM di Kabupaten Padang Pariaman. Komisi 7 DPR RI menyalurkan bantuan senilai 500 juta rupiah bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang terdampak bencana banjir dan longsor di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Senin 22 Desember 2025. Bantuan tersebut diserahkan dalam kunjungan kerja reses Komisi 7 DPR RI yang digelar sebagai bentuk kepedulian DPR RI terhadap pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana. Para pelaku usaha menyampaikan kondisi real yang mereka hadapi pasca bencana, mulai dari kerusakan produk dan peralatan usaha hingga penurunan omset yang nyaris mencapai 100%. Kondisi itu membuat banyak pelaku usaha membutuhkan dukungan permodalan yang cukup agar dapat kembali memulai dan menggerakkan usahanya. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Pataonan Daulay seperti dikutip dari Parlamentaria menjelaskan bantuan tersebut merupakan bagian dari komitmen DPR RI untuk memastikan negara hadir dalam situasi darurat. Menurut Saleh, bantuan ini memang tidak bisa mengganti seluruh kerugian, tetapi ini adalah bentuk perhatian dan kepedulian negara kepada masyarakat terdampak. Yang kami hadirkan di sini. Jadi awalnya itu kami menyepakati kami kasih bantuan modal usaha saja untuk UMKM. Saleh juga menegaskan komitmennya untuk mendorong kementerian dan lembaga yang berada di bawah koordinasi Komisi 7 agar menyiapkan berbagai kemudahan serta pengalihan program khusus bagi daerah terdampak bencana termasuk Padang Pariaman. Berdasarkan laporan kunjungan kerja reses Komisi 7 DPR RI, bencana banjir dan longsor di Padang Pariaman mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan sektor ekonomi dengan estimasi kerugian mencapai sekitar 2 triliun rupiah. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Ajeng Tira beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.